memang uh, pas pada tahun ini kan kita dihadapi dengan pandemi COVID-19. Namun uh, memang di sisi lain pemerintah kita harus dukung program pemerintah bagaimana agar memutus rantai COVID-19, dan itu kita konsisten mendukung, sehingga tentunya di dalam rapat sehari-hari di parlemen itu protap kesehatan itu kita tetap patuhi. Kemudian work from home juga kita lakukan. Nah, di sisi lain saya artinya khususnya ya mengambil kesempatan ini untuk tetap lebih banyak ke daerah jadinya. Ya, saya lebih banyak ke daerah karena kan rapat-rapat di parlemen kan itu agak dibatasi, ya kan? Dibatasi dalam arti kata kehadirannya berapa orang, kemudian bisa dengan virtual dan sebagainya, sehingga kesempatan ini juga saya diharapkan bagi saya juga mengharapkan agar ini lebih banyak waktu saya untuk ke dapil, ya, apalagi sebagai salah satu wakil pimpinan MPR, program-program sosialisasi MPR itu kemudian fokus diskusi dan sebagainya itu lebih banyak saya intensifkan, sehingga saya lebih banyak berinteraksi dengan konstituen, dan mudah-mudahan dengan demikian eksistensi parlemen itu akan lebih terasa oleh rakyat, dan tentunya kita tetap dalam koridor bagaimana harus menegakkan check and balance terhadap pemerintah ini. Saya pikir itu yang kita lakukan lebih bagus. Jadi dengan dalam rangka hari ulang tahun parlemen ini, di satu sisi kita prihatin terhadap COVID-19, tapi di sisi lain kita bisa meningkatkan kinerja kita untuk berinteraksi dengan konstituen. Saya pikir itu. Menurut hemat saya proses demokrasi check and balance yang harus dilakukan. Kita juga melihat sekarang ini seperti contoh dalam proses perjalanan disahkannya rancangan undang-undang Cipta Kerja. Ya, ini kan juga menurut Partai Demokrat ada proses-proses yang patut untuk kita sikapi dan perlu untuk kita perbaiki. Ini juga merupakan salah satu check and balance yang positif bagi pemerintah. Kita memberikan masukan kepada pemerintah itu bukan berarti kita tidak setuju, tetapi kita menginginkan agar pemerintah itu melakukan yang terbaik untuk rakyat. Karena apa? Kalau pemerintah ini sukses, Partai Demokrat juga senang. Ya, mengapa senang? Karena apa? Apa yang sudah dilakukan selama 10 tahun oleh Pak SBY itu diteruskan oleh Pak Presiden Jokowi. Jadi keberhasilan ini patut untuk kita dukung. Nah, itulah sebabnya Partai Demokrat selalu memberikan masukan manakala diperlukan. Nah, tetapi kalau memang programnya itu bagus, kita pasti mendukung. Salah satu contoh adalah Perpu nomor 1 tahun 2020 yang berlanjut kepada Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan financial di dalam hal mendukung bagaimana memerangi COVID-19, itu kita dukung, ya kan? Karena itu memang diperlukan oleh bangsa ini. Nah, tetapi manakala ada sesuatu yang perlu mendapat masukan, ya kita berikan masukan. Jadi semangatnya di situ. Jadi saya pikir harus diluruskan bahwa ketidaksetujuan Partai Demokrat itu disebabkan oleh bukan karena tidak berada di dalam pemerintahan, tetapi betul-betul menginginkan agar apa yang dilakukan pemerintah itu betul-betul secara substansi itu berdampak positif, ya, kepada rakyat, tidak malah merugikan kepada rakyat. Itulah komitmen Partai Demokrat. Saya pikir DPR itu sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan MD3 dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tetapi saya hanya menyikapi bahwa di sana sini memang perlu ada perbaikan peningkatan. Ya, salah satunya yang menurut hemat saya sebaiknya ada kesan sekali lagi, tapi mungkin salah.
ada kesan bahwa DPR sekarang itu menjadi stem dari pemerintah. Apa yang diinginkan pemerintah itu pasti jadi. Ya. Jadi menurut saya kita juga memiliki suatu asumsi bahwa apa yang dilakukan pemerintah pada semangatnya adalah untuk kepentingan rakyat. Ya kita harus dukung. Tetapi di sisi lain sebagai lembaga DPR, lembaga yang menegakkan demokrasi, lembaga yang menganut sistem check and balance, itu perlu untuk lebih ditingkatkan lagi. Saya pikir itu. Ya. Ya saya pikir kita kan punya media yang cukup komprehensif. Kemudian kita selalu mengadakan rapat gabungan bersama-sama. Kemudian kita selalu mengadakan interaksi fokus discussion group bersama-sama. Saya pikir itu yang membuat parlemen ini lebih berkualitas. Saya pikir itu. Iya, saya ingin menginginkan begini. Maksud saya itu begini, kita ini kan semuanya kan anak bangsa. Kita ini kan semua adalah unity of nation, jadi satu kesatuan. Bahwa kita sekarang menyalurkan aspirasi politik kita itu pada partai yang berbeda, saya pikir itu hanya merupakan alat. Tetapi yang harus disadari bahwa kita ini sebenarnya bersatu. Kita ini jadi satu kesatuan. Jadi apa yang disuarakan oleh satu partai ya di dalam lembaga formal ataupun non formal pada hakikatnya itu adalah kepedulian orang tersebut, kepedulian partai tersebut untuk kepada persatuan dan kesatuan yang lebih bagus. Ya jangan dianggap kita ini adalah bagian yang tidak merupakan bagian dari satu sama lain. Secara eksplisit saya katakan jangan diartikan kalau Partai Demokrat bersuara karena Partai Demokrat itu tidak dalam pemerintahan dianggap itu bertentangan. No, ya kan? Kami itu fokus bahwa kami akan memberikan yang terbaik. Manakala pemerintah melakukan kebijakan yang bagus, kita dukung. Ya kan? Dan kita sudah buktikan itu. Tetapi manakala diperlukan suatu masukan, nah perlu diberikan masukan. Nah yang terakhir ingin saya sampaikan, kita harus persatuan dan kesatuan. Kita lihat di rapat paripurna kemarin. Rapat paripurna kemarin secara jelas yang berbeda pandangan kan Partai Demokrat, sekalipun PKS juga ikut. Tetapi yang banyak ingin bersuara, ingin menyuarakan aspirasi rakyat itu kan Partai Demokrat. Nah, sementara di sisi lain rancangan undang-undang ini disahkan dengan posisi mayoritas oleh koalisi pemerintah. Nah, Partai Demokrat masih hanya meminta waktu sedikit ya untuk menjelaskan posisinya, untuk menjelaskan closing statement-nya. Kenapa kok nggak diberikan? Ya kan? Kenapa? Apa salahnya diberikan 2 menit? Kata Beni Harman, 1-2 menit saja kan ya? Kenapa? Apa salahnya diberikan? Kenapa timbul suatu statement yang mohon maaf agak sedikit kalau saya katakan arogansi tidak, agak sedikit superior ya, agak sedikit berlebihan menurut saya, yang sama sekali tidak memberikan ruang kepada Partai Demokrat. Nah, menurut saya itu yang perlu sedikit ada fleksibilitas ya, karena kalau fleksibilitas itu didasari bahwa kita ini kan sebenarnya unity of nation ya. Kita ini kan bagian, semuanya bersaudara, ya kan? Apa salahnya dikasih 2 menit? Di paripurna itu setiap anggota itu memiliki hak untuk bersuara, ya kan? Jadi cukup clear. Nah, bagi saya seharusnya secara bijaksana direspon. Oke, saya berikan 2 menit ya kan? Karena toh sudah disahkan, ya, sebelum pemerintah memberikan statement. Oke, 2 menit. Menurut saya ya itu adalah akan menjadi perekat, ya kan, akan menjadi pemperekat. Nah kalau dengan demikian, kalau dengan demikian keadaannya seakan-akan ada skat baru, ya kan, ada skat dengan segala macam argumentasi menyatakan koalisi
kami koalisi pemerintah, kalian bukan koalisi pemerintah. Udah cukup. No, ya kan? Anda di koalisi pemerintah, kami di luar. Sebenarnya pada hakikatnya ingin bersama-sama membangun bangsa ini lebih bagus. That's it. Itulah kira-kira. Saya pikir saya kan kebanyakan ke pondok-pondok pesantren ya, majority ke pondok pesantren. Saya pikir saya merasa bangga sekali dan senang karena apa yang ingin saya sampaikan, dan saya itu metodenya bukan top down. Di dalam bersosialisasi itu bukan top down. Jadi saya juga ada bottom up. Jadi saya selalu di dalam penjelasan saya itu setiap interval saya meminta feedback dari dia, tanggapan dari dia, pandangannya dia apa kira-kira terminologinya, dan apa yang saya harapkan itu ternyata terpenuhi semua. Jadi artinya apa? Sasarannya sangat sangat tepat sekali dan mereka bisa memahami, ya kan? Saya pikir itu saya cukup bangga bisa berkomunikasi dengan komunitas pesantren. Setiap program itu kan harus ada evaluasinya. Nah, pada saat sesuai dengan arahan Pak Ketua Umum, ya kan, Agus Harimurti Yudhoyono, program binaan UKM itu harus dimasyarakatkan. Nah, saya kebetulan yang paling perdana menyelunturkan itu, ya kan, di sana sudah mendekati hampir 100 UMKM ya, dan saya di samping kasih kasih bantuan modal, saya udah wanti-wanti ya. Saya tanya dulu mereka, you butuh berapa sih modal untuk satu hari untuk belanja barang untuk modal untuk berjualan. Dia bilang saya sih hanya butuh antara kurang 500 sampai 700 ribu. Nah, akhirnya saya berikanlah modal, ya kan, cukup segini, cukup. Nah, saya bilang, oke, kalau ada untungnya jangan merokok. Yang kedua, kalau ada untungnya jangan dulu beli barang konsumtif. Ya, yang diutamakan adalah kamu nabung, ya kan? Setelah kamu memenuhi kebutuhan rumah tangga, kamu nabung. Ya. Bayangkan kalau you nabung satu hari 200 ribu, ya, atau 100 ribu lah, ya kan? 100 ribu dikali 30 udah dapat 3 juta, ya kan? Nah, itu baru sebulan loh. Oh siap Pak. Nggak merokok kan? Enggak Pak. Ya udah, rokok nggak usah lah. Nah, saya terakhir kemarin setelah 1 bulan saya ke sana, saya lakukan evaluasi. Saya tanya lagi, berapa untung kamu sebulan? Satu hari saya tanya, berapa untung kamu sehari? 300 ribu. Banyak juga ya. Yang saya tanya yang pedagang tahu gitu ya, tahu goreng, berapa untungnya? 100 ribu Pak. Gitu. Bagus kan? Oke, kamu 100 ribu itu udah dipotong makan belum? Udah Pak, nah udah ditabung. Ya, jadi semua yang saya berikan itu kita evaluasi. Bagaimana? Dia untung atau tidak? Ya kan? Kalau dia untung, berapa dia tabung? Itu kita evaluasi. Itu sudah kita lakukan semua. Alhamdulillah positif. Ya. Jadi memang UMKM ini sebenarnya kuncinya sebenarnya bantuan itu. Bantuan kayak ini kan ya sekaligus input buat pemerintah ya. UMKM itu tidak butuh bunga, yang tidak pernah bicara soal bunga. Yang dibutuhkan adalah kecepatan dan kemudahan untuk mendapatkan bantuan modal. Nah, kalau kita mengharapkan mereka untuk mendatangi, agak bisa, tetapi agak lamban. Jadi lebih bagus pemerintah turun ke lapangan, ya, mendatangi klaster-klaster UMKM, mendata minimal KTP-nya. Karena saya waktu mendata mereka minimal KTP ada. Kamu KTP ada, betul. Di mana tinggalnya di sini? Kan bisa saja KTP sama domisili kan beda. Tapi yang penting dia punya KTP Cianjur misalkan. Ya, kalau KTP Cianjur, iya. Nah, ya udah, saya bantu. Kira-kira dengan demikian, insya Allah UMKM akan semakin bagus deh. Ya, kemiskinan bisa lebih kita tekan lagi. Kita kan bersama-sama sangat peduli terhadap kemiskinan ya.
kita sangat peduli pada angkatan kerja. Kalau itu kita bisa fasilitasi, insya Allah akan kembali lagi tahun 2014, ya kemiskinan bisa turun ya, turun lagi 10%. Bahwa pernah turun 1 digit katanya, ya terang aja bisa gampang ke 1 digit karena dari 10 ke 9% itu kan tinggal sedikit aja, ya kan? Gitu. Tetap kita tetap mempersiapkan, memberikan amunisi kepada calon-calon pilkada calon-calon kepala daerah kita. Yang kedua, kita tetap menginstruksikan bahwa tetap mematuhi protap kesehatan. Dan yang ketiga bahwa yaitu semangat demokrasi harus betul-betul dijaga, ya kan? Dan yang keempat, ya mari kita awasi pelaksanaan, ikut memberikan pengawasan kepada pelaksanaan pilkada ini secara demokratis dan transparan. Saya pikir itu yang kita lakukan. Jadi begini, di dalam perjalanannya dia kan senang membaca. Hobi kami sama-sama membaca, sehingga di dalam library saya itu kan kebanyakan ekonomi dan politik. Nah dia dan literaturnya hampir 80% itu literatur dari asing ya, literatur bahasa Inggris. Nah dia paling 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 senang membaca buku-buku saya, dan yang menjadi saya kadang-kadang juga jealousy kepada dia karena dengan buku yang setebal sama, kadang-kadang saya ngambil buku yang sama, dia juga ngambil buku topik yang berbeda tapi subjeknya sama. Saya itu kadang-kadang buku segini saya baru tamat 1 minggu, dia itu kadang-kadang 2 hari udah selesai. Uh, it's amazing me, ya kan? Dan saya biarin aja. Jadi memang dari kecil dia senang membaca. Nah, pada saat dia kelas 2 SMA, saya tanya, what are you going to be in the future? Are you gonna be politician or scientist or whatever? Dia bilang, dia masih berubah-ubah. I'm gonna be a scientist. I'm gonna be doctors. Why don't you go be politics? Politician is better. Saya bilang gitu. Dia bilang, no, I don't think so. Dia bilang. Nah kemudian dia tahu apa yang saya lakukan. Dia tahu apa saya lakukan. Mereka suka ngobrol-ngobrol. Ya. Nah kadang-kadang 1 tahun terakhir ini dia selalu chatting saya. Kalau ada statement di antara anggota-anggota DPR yang menurut dia tidak cocok, dia forward ke saya. Saya udah curious, wah ini anak ini mulai tertarik ke politik, ya kan? Nah, akhirnya saya beri penjelasan, dan dia selalu chatting juga saya kalau bagaimana statementnya Trump misalnya, ya, bagaimana Trump kebijakannya tentang racial kemarin di US. Itu dia chatting, dia teks ke saya. Saya mulai berpikir, oh dia senang politik. Nah kemudian udah gitu saya bilang, oke, saya tanya lagi akhirnya terakhir, kamu itu sebenarnya mau jadi apa? What are you going to be? Dia bilang, maybe I change my mind, maybe politician is better also. Dia bilang gitu. Dia pikir, oh dia mulai tertarik, ya kan? Nah, terus akhirnya saya bilang, ya udah kalau gitu let's go to my office so you can see how is my office is, you can see my colleagues, you can see my office. Oh iya. Terus lama-lama dalam perjalanan dia bilang, I think politics is quite interesting. Dia bilang gitu. Dia bilang begitu. Oh iya kalau gitu. Nah sekarang dia kan mau sebentar lagi ke UK kan. Dia akhirnya ngambil politik and science. Dia mau ngambil politik and science gitu. Jadi
dua bidang yang dia suka gitu loh. No, nggak, nggak, susah. Nah sekarang susah. Ya. Nah kemudian terakhir tadi malam dia chat lagi sama saya. Rupanya dia sudah mulai berkomunikasi dengan anak-anak di Indonesia yang di mana, yang di London ya, di UK. Ternyata dia berhasil masuk ke struktur PPI, ya kan? Setelah interview dan sebagainya, dia dengan bangganya dia chat ke saya bahwa dia sekarang jadi one of the members of PPI, kan? Saya komentarin good start, saya gitu ya. Jadi ya kira-kira gitulah, biarkan aja dia. Ya. Karena memang di Partai Demokrat saya juga belum punya generasi penerus lah ya. Saya Syarif Hasan, Wakil Ketua MPR RI, mengucapkan selamat kepada Parlemen yang merayakan ulang tahunnya yang ke-75. Insya Allah Parlemen Indonesia ke depan lebih baik di dalam menjalankan tugasnya sebagai check and balance demi untuk kepentingan bangsa dan negara, demi kepentingan rakyat. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.